dalam JPPA. Nah, hari ini kita akan press conference menyampaikan terkait dengan kasus kekerasan seksual. Ada Mbak Idis yang kebetulan kami di sini bersama-sama untuk dampingi korban. Nanti dia akan menyampaikan terkait dengan psikologis ya. Alhamdulillah nanti yang detail biar pendamping, intinya kasus ini mendapat perhatian full support dari kami seluruh pemerhati perempuan dan anak agar sampai selesai dan keadilan bisa ditegakkan. Ya, oleh Polres Tabes panggilan pertama pelaku nggak datang, panggilan kedua pelaku juga nggak datang, dan akhirnya teman-teman jamaah dan jaringan itu mencoba mencari, ternyata dia tidak ada di Semarang, dia keluar dari kota Semarang, dan kemudian oleh Polres Tabes penyidiknya itu mencari keberadaan si pelaku, dan akhirnya tanggal 31 Agustus penyidik PPA itu mencari keberadaan pelaku ya, dan tanggal 1 Septembernya ada kabar baik, akhirnya pelaku bisa ditemukan gitu ya, dan akhirnya dibawa lagi kembali ke Semarang, dan sekarang dia sudah menjadi tahanan di PPA Polres Tabes Semarang ya, dan saat ini Polres Tabes sedang mempersiapkan berita acaranya, berkasnya gitu ya, untuk akan segera dilimpahkan ke kejaksaan gitu, dan kita memang butuh support bersama-sama. Jadi kasus ini bermula dari sekitar bulan Agustus tahun 2022, tepatnya 8 Agustus gitu ya. Ada seorang korban yang mengadu kepada kami sebagai korban dari yang bersangkutan. Yang bersangkutan adalah seorang kiai gitu ya, yang punya pondok pesantren di kota Semarang, bahwa korban FA ini, saya sebut misalnya FA, bercerita atau mengadukan bahwa yang bersangkutan telah mengalami kekerasan seksual oleh yang bersangkutan gitu. Dari kasus ini kemudian kami dibantu oleh teman-teman jejaring, oleh para jemaah mengumpulkan para korban, sehingga total yang sudah pengaduan kepada kami ada 6 korban, dan di antara korban itu kami berkoordinasi dengan Kanit PPA dari Polres Tabes gitu. Akhirnya ditemukan bahwa kasus yang paling bisa diproses adalah orang tuanya adalah jamaah gitu ya, dari seorang kiai ini, kemudian si anak ini dipondokkan gitu ya, melalui perantara si kiai ini gitu ya, dipondokkan di Malang. Namun sebelum ke Malang, anak ini biasanya diteransitkan dulu di pondokan. Saat diteransitkan ini, anak tersebut mengalami kekerasan seksual oleh yang bersangkutan gitu. Selain itu, anak ini akibat kekerasan yang dialami dari hasil konseling psikologi yang kami dapatkan gitu, yang bekerja sama juga dengan Rumah Sakit Tugu, anak ini mengalami depresi, anak ini mengalami kecemasan, anak ini mengalami somatisasi gitu. Selain itu, anak ini juga sampai sekarang belum bisa mengambil ijazahnya karena biaya sekolahnya yang dibayarkan orang tuanya kepada kiai ini tidak pernah dibayarkan kepada pihak sekolah, sehingga sampai sekarang anak ini masih belum bisa mengambil ijazahnya untuk melanjutkan sekolah atau melanjutkan kuliahnya. Selain itu, kami juga mengapresiasi itu dari unit PPA Polres Tabes yang selama ini sangat responsif, kemudian kolaboratif dalam pengungkapan kasus ini, sehingga pada tanggal 16 Mei kasus ini diproses, dan terakhir kemarin Kamis gitu ya, pelaku sudah tertangkap gitu. Nah, kami juga mengapresiasi teman-teman jaringan gitu ya, yang sudah bekerja sama dalam membantu kami mengumpulkan korban-korban, membantu kami dalam mengungkapkan kasus ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak untuk bisa, ayo kita bareng-bareng mengawal kasus ini agar kasus ini bisa tertangani dengan baik. Yang bersangkutan ini kan kiai ya, sehingga dia menggunakan modus sebagai tokoh agama. Dia mengatakan untuk anak yang 15 tahun ini dengan embel-embel bahwa saat kamu tidak manut dengan orang tuamu dan aku adalah kepanjangan tangan dari orang tuamu gitu ya, maka kamu adalah anak yang durhaka. Beberapa korban juga dengan modus bahwa aku itu adalah kiaimu, aku adalah gurumu, dan sebagai seorang murid kamu harus taat
takdim, kamu harus nganut sama guru. Sehingga beberapa korban yang memang mohon maaf usianya dewasa ini bentuk kekerasannya secara langsung memang tidak ada, tapi dengan melalui modus tersebut bahwa saya adalah kiaimu, kamu harus manut, kamu harus ngikutin, kamu harus bersedia mengikuti apapun yang saya mau gitu, karena kalau tidak kamu berdosa, kalau tidak kamu berarti anak durhaka, seperti itu. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.